Bab 41. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Limu Hua jelas kehilangan banyak darah, dan wajahnya sepucat kertas. Seolah-olah ada sesuatu yang belum dia selesaikan, dan dia berjuang keras untuk tidak menutup matanya. Lin Suewei telah lama menangis tanpa suara. Ketika orang yang dicintai pergi perlahan di depan Anda, dan Anda tidak mampu melakukannya, dapatkah Anda merasa nyaman? Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa. Lin Huan mengalami kesulitan, dan akhirnya menyerah pada semua usahanya. Dia menatap Limu Hua dan berkata, "Ibu, Huan tidak berbakti. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Jika kamu punya keinginan, katakan padaku. Saya pasti akan membantu Anda mencapainya. Saya pasti akan membantu Anda mencapainya." Pada saat ini, Limu Hua berjuang untuk meletakkan tangan Lin Suewei di tangan Lin Huan, dan berbicara sambil menarik napas, Huan, sebenarnya, selalu ada rahasia di hatiku, tapi ini rahasia sangatlah penting, jadi saya tidak pernah mengungkapkannya kepada kalian. Aku takut hari ini akan tiba, tapi hari ini akhirnya tiba. Jika aku tidak memberitahumu sekarang, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Huan memusatkan pandangannya pada Limu Hua dan berkata, Bu, cepat beritahu aku. Namun, saat Limu Hua hendak menutup matanya dan menutupnya, dia tiba-tiba terbangun. Limu Hua menatap Lin Huan dan berkata, Huan, aku mohon, aku mohon. Tapi Limu Hua sepertinya terlalu lelah untuk menutup matanya lagi. Di antara Lin Huan yang dengan cepat mencubitnya, Limu Hua perlahan terbangun dengan air mata mengalir dari sudut dari matanya. Dia berkata, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saya mohon kepada Anda untuk memperpanjang hidup saya selama 1 jam, apapun yang terjadi. Sepertinya masalah ini sangat penting bagi Limu Hua. Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, lalu meletakkan Limu Hua di tanah dan bersiap untuk memberinya jarum. Pada saat ini, sirene dari jauh berbunyi, dan tidak lama kemudian, polisi tiba dan menyegel tempat itu, dan Lin Suewei tahu bahwa masalahnya sangat penting, jadi dia tidak membiarkan siapapun mendekat. Meski polisi ingin menangani kasus tersebut, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Jadi, setelah menutup tempat kejadian, dia mundur keluar. Lin Huan mengeluarkan semua jarum perak dari kotak obat dan menyiapkannya. Jumlah jarum perak panjang dan pendek sebenarnya 365. Lin Huan pernah mendengar dari gurunya, sebelum seseorang meninggal, banyak orang meninggal bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan semua keinginan mereka. Jadi, berdasarkan teknik akupuntur dan moksibusi pengobatan tradisional Tiongkok, gurunya akhirnya menciptakan sebuah metode yang dapat mempertahankan hidup seseorang untuk sementara waktu melalui pemrosesannya sendiri. Teknik jarum ini perlu ditempatkan di semua titik akupuntur di sistem saraf pusat tubuh manusia yang dapat merangsang ujung saraf yang paling sensitif. Setiap teknik akupuntur perlu ditempatkan di semua titik akupuntur di sistem saraf pusat yang dapat merangsang ujung saraf yang paling sensitif di tubuh manusia. Namun, teknik jarum semacam ini akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik dan mental pengguna, dan juga akan merusak umur mereka, jadi tidak akan mudah digunakan. Namun, pada saat ini, jika memungkinkan, Lin Huan lebih suka menggunakan hidupnya sendiri untuk membangunkan Limu Hua. Pada saat itu, Lin Huan berkonsentrasi dan sistem saraf pusat serta ujung saraf tubuh manusia muncul dalam pikirannya. Itu adalah kondisi konsentrasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak seorang pun berani mengganggunya. Polisi tentu saja bekerja sama dengan pekerjaan itu. Mengusir orang-orang yang berkunjung 100 meter jauhnya, dan menyaksikan dari jauh saat Lin Huan merawat jarum-jarum itu. Keterampilan akupuntur Lin Huan sangat ahli, hingga ke titik kesempurnaan. Dari atas kepala Limu Hua hingga ke telapak kakinya, sulamannya sangat cepat, tetapi tetap sangat akurat. Namun, karena konsentrasinya yang tinggi, dahinya sudah basah oleh keringat. Lin Suewei mengurus mereka sambil menyeka keringat Lin Huan dari waktu ke waktu. Kira-kira setengah jam kemudian, Lin Huan telah menusuk semua 365 jarum. Tetapi Lin Huan juga kelelahan, ia menjatuhkan diri ke tanah. Dengan air mata di matanya, Lin Suewei dengan cepat pergi untuk mendukung Lin Huan. Semua orang menonton adegan ini dengan napas tertahan, tidak berani mengeluarkan satu napas pun. Sekitar 1 menit setelah akupuntur Lin Huan berakhir, Limu Hua tiba-tiba batuk dan benar-benar terbangun.
Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak, mereka semua terkejut dengan teknik jarum Lin Huan yang sangat indah dan seperti dewa. Lin Huan melangkah maju untuk membantu Limu Hua berdiri, dan hatinya masih sangat sedih. Dengan air mata samar di matanya, dia berkata, "Bu, Ibu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jangan ragu untuk memberitahu saya, adik perempuan saya dan saya pasti akan menyimpannya di hati kami." Limu Hua melirik mereka berdua, lalu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ah Huan, setelah aku memberitahumu tentang masalah ini, kamu harus mengendalikan emosimu apapun yang terjadi. Saat aku pergi, banyak hal yang akan terjadi, kamu." Lin Huan berkata sambil menganggukkan kepalanya dengan berat. Limu Hua tampaknya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, dan berkata, "Ah Huan, sebenarnya, kamu bukan putra kandungku, tetapi Wei kecil adalah putri kandungku." Apa? Tubuh Lin Huan dan Lin Xuewei bergetar, jelas tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Lin Huan memandang Limu Hua yang sekarat dan bergumam pada dirinya sendiri tak percaya. Lin Xuewei sudah lama bertanya-tanya apakah Limu Hua adalah ibunya sendiri atau bukan. Mendengar pernyataan tersebut saat ini, ia sama sekali tidak merasa aneh, namun hari mereka bertemu satu sama lain, menjadi hari perpisahan mereka, yang membuatnya semakin merasa sedih sesaat. Limu Hua berkata dengan tegas, "Ah Huan, jangan gelisah. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, dan aku sudah lama memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tapi sekaranglah waktunya bagimu untuk mengetahui kebenarannya." Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, "Bu, silakan." Mata Limu Hua memandang ke arah langit yang gelap dan menghela nafas, itu terjadi 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, terjadi banjir di wilayah Jianghan. Keluarga Limu Hua berdiri sendirian di tengah banjir, sedangkan Limu Hua yang saat itu baru berusia 16 tahun menjadi yatim piatu dan yatim piatu. Ketika Limu Hua tiba di kota Ha, dia tidak punya uang. Dia tidak makan apapun selama 4 atau 5 hari, dan akhirnya pingsan di pinggir jalan. Hari itu, hujan turun dengan deras, turun dari langit seperti hujan lebat. Jalanan sudah kosong, dan Limu Hua hampir mati di tengah hujan. Namun, pada saat itu, sebuah mobil melaju. Sopirnya adalah seorang pria muda berwajah tampan, dan di sampingnya duduk seorang wanita muda dan cantik. Keduanya begitu mesra sehingga terlihat jelas bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Wanita yang memperhatikan Limu Hua dan berteriak, "Saudara Zan, lihat, ada seseorang terbaring di sana." Pria yang mengemudikan mobil itu bernama Lin Zan, dan merupakan tuan muda tertua dari keluarga Lin paling bergengsi di dinasti Jianghan. Dia juga merupakan pembantu dari geng terbesar di daerah tersebut, dan wanita itu adalah istri barunya, Yan Suer. Lin Zan turun dari kereta dan melihatnya. Melihat seorang wanita muda dan cantik meninggal di tengah jalan, dia merasa kasihan padanya, jadi dia membawanya ke kereta dan bersiap untuk menguburkannya dengan benar. Namun tak disangka, Lin Zan justru menyentuh tubuh Limu Hua dan merasakan kehangatan, maka ia buru-buru menggendongnya ke dalam kereta dan membawanya ke klinik terdekat untuk berobat. Saat Limu Hua berbicara sampai di sini, dia sepertinya telah pulih dari ingatannya dan berkata, "Ah Huan, Lin Zan ini adalah ayahmu dan Yan Suir adalah ibumu. Niat baik merekalah yang menyelamatkanku. Jika bukan karena mereka, aku pasti sudah lama mati." Air mata Lin Huan masih mengalir di matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bu, apa yang terjadi selanjutnya?" Limu Hua mengenang, masih ada senyuman di sudut mulutnya, saat dia berbicara dengan ringan. Setelah Limu Hua menyelamatkan Limu Hua, tubuhnya berangsur pulih dan Limu Hua tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia mencari Lin Zan untuk melindunginya. Meskipun Lin Zan adalah seorang master geng, dia adalah pria baik hati dengan hati yang sopan, jadi dia menerima Limu Hua. Namun, Limu Hua tidak hanya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, Limu Hua bahkan lebih mengaguminya, penampilan seperti batu giok. Kegilaan seorang gadis muda tanpa sadar berkembang, jadi setiap kali dia melihat Lin Zan, dia sangat gugup dan wajahnya memerah. Lin Zan sangat mencintai Yan Suir, dan berpura-pura menutup mata terhadap cinta yang ditunjukkan Limu Hua. Namun, masalah ini segera diketahui oleh Yan Suir. Setelah beberapa perdebatan, Yan Suir meminta Lin Zan untuk mengusirnya. Ketika Lin Zan memikirkan bagaimana dia harus menderita sendirian,
dia tidak tahan melihat Lin Zan, jadi dia memberi Limuhua sejumlah uang dan menyuruhnya pergi. Limuhua meninggalkan keluarga Lin dengan air mata berlinang, membawa cintanya yang mendalam pada Lin Zan. Namun, dia tidak pergi jauh. Sebaliknya, dia tinggal di halaman dekat klan Lin. Dengan cara ini, dia bisa melihat penampilan Lin Zan yang gagah berani dan mendengar tawa hangatnya dari waktu ke waktu. 5 tahun kemudian, Yan Suir memberi Lin Zan seorang putra, dan pasangan itu berharap putra mereka akan bahagia dan bahagia selama sisa hidupnya, jadi mereka memberinya nama, Lin Huan. Ketika Lin Huan mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Jantungnya langsung menegang saat dia berkata, "Bu, apa yang terjadi selanjutnya?" Mata Limuhua tiba-tiba tampak sedikit melebar dan sedikit rasa takut muncul di matanya. Sekali lagi, dia tenggelam dalam ingatannya. Karena klan Lin ingin membesarkan seorang cucu, ini adalah saat yang menggembirakan. Tentu saja, itu akan dihiasi dengan lentera dan dekorasi. Saat Lin Huan telah menyelesaikan waktu 1 bulan, sebuah pesta besar diadakan di kediaman klan Lin. Hari itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Hampir semua kerabat Lin klan telah tiba. Perkebunan keluarga Lin berukuran sangat besar, namun dipenuhi bahu-membahu saat sorak-sorai memenuhi udara. Lin Zan bahkan berkeliling untuk menjamu teman dekat dan kerabatnya, sementara Yan Suir memeluk Lin Huan kecil, wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia yang tiada taraf. Melihat keluarga Lin yang ramai dan ramai dari jauh, Limuhua merasa sedih. Air mata jatuh dari sudut mata Limuhua karena kemakmuran orang lain, keraguannya sendiri. Saat itu, Limuhua tiba-tiba melihat sekelompok orang datang dari jauh dengan ekspresi jahat. Jantung Limuhua tiba-tiba terangkat ke tenggorokannya. Dia jelas merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, sekelompok orang tiba-tiba membanting pintu hingga terbuka. Anggota keluarga Lin sedang mengalami peristiwa yang menggembirakan, bagaimana mereka bisa mencegahnya. Pada saat yang sama, orang-orang itu menyerbu masuk dan mengeluarkan senapan mesin, puff. Puff. Mereka menembak dengan ganas. Sebelum banyak orang sempat bereaksi, mereka sudah jatuh ke dalam genangan darah. Melihat situasinya buruk, Lin Zan berteriak, mengambil meja, dan berjalan sambil bersembunyi. Saat ini, hal yang paling dikhawatirkan Lin Zan adalah istrinya dan anak bulan purnama itu. Yan Suer terjatuh ke tanah oleh kerumunan yang panik, saat dia berteriak keras untuk Lin Zan. Meskipun Tuan Tua Lin hampir berusia 70 tahun, dia sebenarnya mengambil langkah besar ke depan dan menarik Yan Suir untuk bersembunyi di balik tembok gunung. Tapi saat ini, Lin Huan sangat terkejut hingga dia mulai menangis dengan keras. Tuan Tua Lin mengangkat pisau baja, menari dalam tarian yang tidak bisa ditembus. Dia benar-benar menyerang kerumunan musuh, tangannya terangkat dan pedangnya jatuh. Beberapa orang telah dibunuh oleh Tuan Tua. Segera, beberapa orang mulai melawan Tuan Tua Lin. Pak Tua Lin benar-benar layak menyandang statusnya sebagai seniman bela diri. Dia memegang pisau baja dan bertarung sepuasnya. Tidak ada yang bisa melawannya, memaksa orang-orang itu mundur selangkah demi selangkah. Namun, saat Tuan Tua Lin hampir membunuh seseorang, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan, dan tembakan itu mendarat di punggung Tuan Tua Lin. Tubuh Tuan Tua Lin menegang saat dia mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya. Dia melihat wajah penuh bekas luka dengan bekas luka pisau besar bertiup di moncong senjatanya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apakah kamu lebih kuat dari tombakku? Melihat ayahnya meninggal secara mengenaskan dalam genangan darah, Lin Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sedih, ayah. Namun, meski tidak terkejut, dia berbalik dan bersembunyi di samping kusen pintu. Dia mengeluarkan sepasang meriam kotak dan menembak. Tiba-tiba, beberapa penjahat jatuh ke tanah. Pada saat ini, tidak diketahui dari mana sekelompok orang lain berasal, tetapi mereka semua menyerang Lin Zan dari samping. Ketika Yan Suir melihat ini, dia berteriak, "Saudara Zan." Lin Zan memandang istri dan anak-anaknya, dan berteriak dengan keras, "Pergi, gendong Huan Er dan pergi." Dia segera berlari keluar dan membunuh beberapa penjahat, tapi jumlahnya banyak. Pelurunya sangat padat hingga menghantam jendela seperti sarang lebah. Lin Zan berbaring tengkurap dan berguling ke belakang dinding sambil terengah-engah dan berkata, "Suer, cepat pergi. Bawa Huan Er dan pergi." Air mata Yan Sue jatuh seperti hujan saat dia berkata, "Saudara Zan, jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama."
Lin Zan mendorong Yan Suir dan berkata, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kami tidak akan bisa pergi lagi. Kamu membesarkan Huaner dan membuatnya ingat untuk membalas dendam pada keluarga Linku. Lin Zan segera bergegas keluar lagi, menjatuhkan beberapa orang, tetapi sisanya sudah bergegas, dan dengan ledakan tembakan gila, Lin Zan berangsur-angsur jatuh ke dalam genangan darah. Yan Suir memeluk Lin Huan sambil berlari dan menangis. Namun, orang-orang di belakang telah menyusulnya dan berteriak dengan keras, cepat kejar dia. Orang-orang di belakang terus mengejar dan menembak. Meskipun Yan Suir menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa lebih cepat dari peluru? Dia tertembak di kaki dan punggung, dan jatuh ke tanah. Lin Huan masih menangis dengan keras. Yan Suir dengan penuh kasih membelai Lin Huan kecil dan berkata dengan sedih, tidak apa-apa meskipun ibu sudah meninggal, tapi apakah kamu masih begitu muda? Saat orang-orang di belakang hendak menyusul, Yan Suir sudah putus asa. Kak Zan, maafkan aku tidak bisa melindungi Huaner. Tepat pada saat ini, dia merasakan seseorang menariknya. Yan Suir berbalik dan melihat bahwa itu adalah Limu Hua. Dia segera menyerahkan Lin Huan kepada Limu Hua dengan air mata mengalir di wajahnya. Mu Hua, aku pernah mengecewakanmu di masa lalu. Limu Hua menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, dan Yan Suir berkata dengan kekuatan terakhirnya, keluarga Linku telah dimusnahkan. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Aku menyerahkan Huan kepadamu, dan memohon padamu untuk membesarkan dia. Dan kemudian dia meninggal. Limu Hua mengangguk dengan berat, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari ke belakang gunung palsu sambil menggendong Lin Huan. Melihat Yan Suir telah meninggal, sekelompok orang berpikir bahwa klan Lin sudah mati, namun mereka tidak mengejar. Limu Hua dan Lin Huan lolos dari kematian. Mendengar sampai di sini, pembuluh darah Lin Huan sudah lama dalam keadaan kacau dan dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Pupilnya tiba-tiba dipenuhi pembuluh darah dan wajah tampannya juga menjadi seram. Lin Huan tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya memiliki latar belakang kehidupan yang begitu menyedihkan, dan sekarang setelah dia mendengarnya di dalam hatinya, dia merasa sulit untuk menerimanya. Lin Suewei menatapnya, hatinya juga dipenuhi kesedihan. Limu Hua kemudian melanjutkan, aku masih belum tahu siapa orang yang memusnahkan keluarga Lin. Tapi mereka pasti ada hubungannya dengan geng bawah tanah. Tadinya aku akan memberitahumu tentang hal itu, tapi sekarang aku harus melakukannya. Noda air mata yang dalam masih terlihat di sudut mata Limu Hua. Lin Huan mengangguk dengan berat, dan berkata, Bu, jangan khawatir. Di masa depan, saya pasti akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendam keluarga Lin saya. Limu Hua mengangguk sedikit, dan terisak, di masa depan, ibu tidak akan bisa menemanimu. Mulai sekarang kamu harus menempuh jalanmu sendiri, tetapi kamu harus selalu melindungi dirimu sendiri. Lin Suewei dan Lin Huan sama-sama menganggukkan kepala dalam-dalam. Limu Hua melanjutkan, sejak kejadian itu, ketika aku menggendongmu dan melarikan diri, mereka sepertinya tidak menemukan mayatmu. Limu Hua mengenang sekali lagi. Limu Hua membawa Lin Huan dan melarikan diri kemana-mana, namun para penjahat masih mengejar mereka tanpa henti. Dengan bantuan anak buah Lin Zan, Limu Hua akhirnya kabur ke kota es. Setelah Limu Hua kabur, dia dibawa oleh saudara baik Lin Zan yang bernama Duming. Dia telah menerima banyak manfaat dari Lin Zan, dan merupakan tugasnya saat itu untuk membawa Limu Hua masuk. Namun, para penjahat dengan cepat menemukan jalan mereka ke sini. Setelah serangkaian pertempuran, Duming ditangkap, diancam oleh para penjahat dan diminta untuk menyerahkan Lin Huan tidak berdaya. Untuk melindungi Lin Huan, dia sebenarnya telah menyerahkan putranya. Dan dia sendiri telah mati di bawah pedang penjahat. Seperti yang dikatakan Limu Hua sampai di sini, air mata sudah mulai mengalir di wajahnya. Lin Huan akhirnya mengerti kenapa Limu Hua selalu sakit kepala dan kenapa dia selalu terlihat begitu tertekan. Ternyata jauh di lubuk hatinya, ada rasa sakit yang tersembunyi seperti ini. Limu Hua sepertinya masih terisak-isak, aku melihat keluarga Duming mati di bawah pedang penjahat, hatiku terasa seperti meneteskan darah, tapi aku tahu bahwa aku benar-benar tidak bisa menyerah. Aku harus membesarkanmu dan memberitahumu segalanya. Untuk membalaskan dendam orang tuamu, seluruh keluarga Linmu, dan keluarga Duming. Ketika Limu Hua berkata sampai saat ini, napasnya terasa lesu, tetapi dia masih memiliki banyak kata untuk diucapkan, dan Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tetap bertahan, jarumnya semakin dalam ke titik.
Akupunturnya, menyebabkan semangat Limu Hua bergetar, dan dia mengingatnya lagi. Pada saat itu, setelah Limu Hua melarikan diri dari rumah Duming, takut dia akan menjadi sasaran penjahat lagi, dia mengubah dirinya menjadi seorang pengemis, memeluk Lin Huan sambil mengemis di jalanan. Hari-hari berlalu, Limu Hua menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, dia pasti tidak bisa membiarkan Lin Huan tumbuh seperti seorang pengemis. Jadi pertama-tama dia mengirim Lin Huan ke keluarganya untuk merawatnya, lalu mengeluarkan semua tabungannya dan dengan cermat membersihkan dirinya, sering pergi ke tempat-tempat kelas atas. Saat itu, Limu Hua masih sangat muda dan cantik, dengan cepat menarik perhatian banyak keluarga kaya. Di antara mereka, ada juga penerus Fuhua Group yang juga merupakan ketua Fuhua Group saat ini, Lin Guodong. Lin Guodong tidak diragukan lagi adalah orang termuda dan paling tampan di kelas kaya, dan tidak diragukan lagi telah menjadi mangsa Limu Hua. Lambat laun, Lin Guodong menjadi kecanduan pada kecantikan Limu Hua dan mulai tinggal bersamanya. Beberapa bulan kemudian, Limu Hua memberitahunya bahwa dia hamil. Pada saat itu, Lin Guodong terkejut sekaligus bahagia, tetapi dia sudah memiliki seorang istri, jadi dia tidak dapat memberi peringkat apapun pada Limu Hua. Namun Limu Hua tidak peduli, yang dipedulikan Limu Hua adalah selama dia bisa melindungi dirinya dari angin dan hujan, dan menyediakan rumah yang damai, itu sudah cukup. Lin Guodong tidak pernah berpikir bahwa Limu Hua akan begitu murah hati dan sopan, jika tidak berpendapat bahwa itu bukan masalah besar, dia secara alami akan jatuh cinta padanya. 10 bulan kemudian, istri utama Limu Hua dan Lin Guodong tiba pada waktu yang sama dan dirawat di rumah sakit yang sama. Meskipun Lin Guodong sangat mengkhawatirkan Limu Hua, istrinya sedang melahirkan, jadi tidak baik baginya untuk mengunjungi Limu Hua. Limu Hua melahirkan seorang bayi perempuan yang lucu, yang merupakan Lin Xuewei saat ini. Limu Hua memandangi putrinya yang lucu dan mendesah dalam hatinya. Meskipun Lin Xuewei terkejut ketika dia mendengar ibunya berbicara tentang masa lalunya, dia merasa curiga. Tetapi bagaimana aku bisa menjadi putri ibuku? Limu Hua memandang putrinya dengan penuh kasih dan merasa malu. Saat itu, ibu sangat egois dan melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Apa itu? Ada banyak pertanyaan di benak Lin Xuewei, dan matanya menjadi lebih serius. Awalnya, ketika Limu Hua mendengar dari perawat bahwa istri Lin Guodong juga telah melahirkan seorang anak perempuan, demi putrinya dan Lin Huan, dia secara bersamaan mendapatkan perlindungan Lin Guodong. Setelah itu, Limu Hua menggendong anak tersebut dan menghilang dari rumah sakit. Ketika Lin Guodong pergi mengunjunginya, dia sudah menghilang. Limu Hua tidak mampu mengasuh kedua anaknya sehingga dia tidak punya pilihan selain menyerahkan bayi perempuannya ke panti asuhan. 3 tahun kemudian, Limu Hua memimpin Lin Huan muncul kembali di depan Lin Guodong. Ketika Lin Guodong melihat Limu Hua, dan bahkan Lin Huan, yang saat itu sudah berusia 3 tahun, dia terkejut. Mu Hua, kemana saja kamu selama ini? Limu Hua berpura-pura marah dan berkata, saat aku hamil Ah Huan, kamu bahkan tidak melihatku, dan saat aku marah, aku mengajak Ah Huan dan pergi. Tapi beberapa tahun ini sungguh sulit bagi Ah Huan dan aku berada di luar untuk sementara waktu, dan menurutku Ah Huan tidak selalu bisa tanpa ayah, dan kembali setelah beberapa saat karena berhati lembut. Petik 2. Lin Guodong secara alami senang saat dia menggendong Lin Huan dan berkata dengan gembira, Mu Hua, ini semua salahku. Aku tidak bisa menjagamu dan putramu dengan baik. Aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Untuk membuktikan ketulusannya, Lin Guodong justru memberitahu istrinya tentang masalah ini. Tentu saja, hal ini tentu saja menimbulkan perselisihan antar keluarga, sehingga pada akhirnya Limu Hua tidak dapat tinggal di keluarga Lin dengan identitas apapun. Namun di bawah ketidakberdayaan itu, Lin Guodong membelikan rumah untuk Limu Hua. Selain itu, hal itu memberi mereka berdua biaya hidup yang cukup. Mendengar ini, Lin Huan dan Lin Xuewei akhirnya memahami segalanya. Jadi ternyata kami berdua tidak ada hubungan darah sama sekali, tak heran kami merasakan cinta di hati. Namun ketika kami memahami segalanya, ibu kami tersayang, akhirnya akan meninggalkan kami. Dengan berlinangan air mata, Lin Huan menatap Limu Hua yang sekarat. Napas Limu Hua lemah, sepertinya dia akan mati, tetapi tiba-tiba matanya tampak bersinar, seolah dia berkata dengan rasa bersalah, aku mengecewakan anak itu, aku mengecewakan anak itu. Anak yang mana? Lin Huan menundukkan kepalanya dan meletakkannya di samping mulut Limu Hua,
berkata, Bu, jika kamu memiliki keinginan lain, saya pasti akan membantu kamu mencapainya. Air mata di mata Li Muhua sepertinya akan mengering saat dia berkata dengan terengah-engah, bayi perempuan yang aku bawa ke panti asuhan, aku telah mengecewakannya, aku telah mengecewakannya. Lin Huan tidak tahu bagaimana menghiburnya, dan hanya berkata, Bu, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukannya dan membantu ibu merawatnya dengan baik. Tapi dari mana dia memulai? Setelah bertahun-tahun, tidak ada petunjuk. Dari mana dia memulai? Lin Huan tidak tahu, tapi dia hanya bisa menggunakan kata-kata yang dia sendiri tidak bisa dengar untuk menghibur Li Muhua yang sekarat. Namun, Li Muhua tiba-tiba meraih tangan Lin Hua dan berkata, Ah Huan, kamu harus menemukannya. Kamu harus menemukannya. Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan pada saat ini, dia hanya bisa menyetujui masalah ini. Li Muhua sepertinya masih diliputi penyesalan yang tak terhingga saat dia berkata, saya harus menemukannya. Tetapi bisakah Anda, setelah bertahun-tahun? Jelas sekali, Li Muhua tidak percaya bahwa dia dapat menemukan bayi perempuan itu, tetapi rasa bersalah dan penyesalan di matanya adalah sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Mungkin ini satu-satunya penyesalan yang dia rasakan sebelum dia meninggal. Lin Huan hanya mengakui semuanya, tidak peduli apa, betapapun sulitnya, saya pasti akan menemukannya. Pada saat ini, mata Li Muhua yang seperti matahari tiba-tiba berbinar, dan benar-benar tertawa, ini bagus, ini bagus. Apa yang salah? Lin Huan tahu bahwa ini adalah harapan terakhir ibunya, dan hatinya terasa seperti terpukul keras. Li Muhua tampak sangat bahagia, dan berkata dengan penuh semangat, saya ingat, bayi perempuan itu memiliki tanda lahir kupu-kupu di pantatnya. Setelah mengatakan itu, dia tampak tersenyum puas, dan tangannya terkulai ke bawah dengan sedih. Lin Huan segera meratap dan menangis, berkata, Ibu, saya pasti akan memenuhi keinginanmu. Tapi, bukankah tanda lahir kupu-kupu di pantatnya menjadi masalah bagi Lin Huan? Mantan bayi perempuan itu sudah dewasa. Lin Huan tidak bisa membiarkannya menyodok pantatnya agar dia bisa melihatnya, supaya dia bisa menemukannya. Tapi bagaimana Lin Huan, yang tenggelam dalam kesedihan, bisa menyadari hal ini? Memikirkan tentang kehidupan Li Muhua yang menyedihkan dan berliku serta betapa dia mencintainya, Lin Huan menjadi semakin sedih. Adapun Lin Xuewei, menghadapi kepergian ibu kandungnya, kesedihannya saat ini tidak kalah dengan kesedihan Lin Huan. Meski tidak pernah meminta dirinya untuk menelepon ibunya, ia selalu berusaha semaksimal mungkin memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, selalu memperhatikan dirinya sendiri dalam diam. Ketika dia masih muda, dia melihat dari jauh saat kelas berakhir, tetapi orang yang menyuruhnya pergi bukanlah dia. Dan ketika dia bertemu penjahat itu, dia akan bergegas melindunginya tanpa ragu-ragu, bahkan tidak menyisihkan darahnya sendiri untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, dia telah meninggalkannya sepenuhnya dan tidak akan pernah kembali. Ibu-ibu, Lin Xuewei akhirnya berteriak keras. Ini mungkin pertama kalinya dia menelepon ibunya, tetapi dia tidak dapat mendengar apapun lagi. Dia terlalu lelah karena hidup, terlalu lelah. Akhirnya, dia bisa istirahat. Tapi dia tidak pernah memanggilnya ibunya, dan dia tidak pernah benar-benar menjadi ibunya selama sehari pun. Air mata Lin Xuewei mengalir deras di pipinya yang halus, dan hatinya tiba-tiba kosong, seolah-olah telah kosong seluruhnya. Mama, Lin Xuewei berteriak keras, seolah-olah dia sedang berteriak kepada Li Muhua yang melayang jauh, tetapi juga kepada hatinya yang kosong. Polisi secara bertahap terlibat dalam penyelidikan, dan menemukan peralatan TKP, sebuah belati, dan pada gagang belati tersebut diukir tulisan, Geng Serigala Surgawi. Geng Serigala Surgawi kembali menjadi Geng Serigala Surgawi, jadi polisi jelas-jelas pusing melihat Geng Serigala Surgawi ini. Polisi ingin membawa Lin Huan dan Lin Xuewei kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi Lin Huan berjaga di sampingnya, sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Saat itu, Yang Wei juga bergegas bersama timnya. Melihat pemandangan ini, meskipun mereka diliputi keraguan terhadap Lin Huan, namun sekarang keluarganya mengalami kemalangan, tidak peduli seberapa bagus alasannya, dia tidak dapat ikut campur lebih jauh. Lin Huan perlahan menggendong Li Muhua. Masih ada air mata di matanya, tidak mau melepaskannya bahkan setelah sekian lama. Lin Huan merasa kepalanya menjadi berat, tapi dia tetap dengan tegas menggendong Li Muhua dan pergi. Bu, ayo pulang, istirahatlah yang baik,
Tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi. Lin Huan bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan pulang dengan langkah berat. Ekspresi Lin Xuewei berubah suram, dia tampak sedih dan imut, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan sakit hati, seolah ingin melindunginya. Dia mengikuti dari dekat di belakang Lin Huan, dan sepertinya air mata di matanya tidak pernah menetes dari awal sampai sekarang. Semua orang menghela nafas saat mereka membuka jalan. Setelah Lin Huan dan Lin Xuewei pergi, saat semua orang mendiskusikan teknik jarum dewa Lin Huan, mereka juga mendiskusikan kebiadaban penjahat. Mereka semua murung di dalam hati, dan dengan cepat bubar. Lin Huan menggendong Li Muhua dengan langkah yang sangat berat, tapi dia dengan teguh berjalan ke atas, merapikan tempat tidur, dan meletakkan Li Muhua di atasnya. Dia memegang tangan Li Muhua dan berkata dengan sedih, Ibu harus istirahat yang baik. Yakinlah, saya akan membantu ibu memenuhi semua keinginan ibu. Jika orang lain berhutang kepada kami, saya akan membuat mereka membayarnya sedikit demi sedikit. Ibu, silakan dan tenanglah, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Lin Xuewei masih seperti mawar yang sangat kuyuh, dan air matanya yang seperti mutiara jatuh di wajahnya yang cantik, seperti embun di benang sari bunga. Tanpa diduga, dia tampak seperti kecantikan yang menggugah jiwa. Gadis-gadis dari keluarga Liu dengan cemas menunggu di sofa sepanjang waktu. Mereka tidak berani mendekat untuk melihat, takut terjadi sesuatu yang buruk. Namun, ketika Lin Huan akhirnya kembali, hati mereka jatuh ke dasar. Dia benar-benar mati. Dia benar-benar mati. Mereka masih dapat mengingat wajahnya yang baik hati, dan masih mendengar perhatian dan pengajarannya yang tulus. Dan dengan gelang di tangannya, segala sesuatu yang terjadi seolah-olah masih ada di depan matanya. Tapi dia memang mati. Gadis-gadis dari keluarga Liu hanya merasakan kegelapan di kepalanya, mencoba mengatakannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa. Rasa sakit yang tak terkatakan menyebabkan mereka berdua tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Dia meninggal karena kita, bukan kami, dia tidak akan mati sama sekali, kamilah yang secara tidak langsung membunuhnya. Liu Mengya dan Liu Mengsu sepertinya hanya memikirkan konflik seperti ini, dan hanya merasa bahwa semua kemalangan disebabkan oleh mereka. Rasa bersalah dan kegelisahan di hati mereka menyebabkan mereka tidak bisa bernapas. Keduanya duduk di sofa dengan getir, seolah-olah mereka sedang duduk di penjara yang gelap. Tidak ada satupun jejak cahaya yang tersisa di dalamnya. Lin Huan dan Lin Xuewei tertidur lelap saat mereka menyaksikan Li Muhua menderita kesakitan yang tak ada habisnya dan menangis sepanjang malam. Baru pada hari kedua Lin Xuewei akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya dan pingsan. Gadis-gadis dari keluarga Liu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang dan menghibur Lin Huan. Liu Mengya masih bertingkah seperti pencuri, merasa sangat bersalah, kakak, orang tidak dapat dihidupkan kembali, kamu harus berduka untukku. Hati Liu Mengsu sakit untuknya, dan dia berkata dengan malu, kakak, ini semua salah kami, tapi saat dia berbicara, dia sebenarnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar untuk melampiaskan rasa sakitnya, Lin Huan memeluk gadis keluarga Liu dan terisak, dia membesarkanku, dan dia membesarkanku dengan getir. Dia sangat menderita untukku, tetapi dia mengatupkan giginya dan menanggungnya. Dia tidak hidup seperti dirinya untukku. Dia menyerahkan segalanya untukku. Dia bahkan tidak memiliki rumah sendiri untukku. Dia bahkan menyerahkan darah dan dagingnya sendiri untukku, tetapi bagiku, bukan saja aku tidak mampu membalas kebaikan dan baktinya, tapi aku hanya bisa memandangnya tanpa daya saat dia berbaring di depanku. Aku benar-benar tidak berguna, aku benar-benar tidak berguna. Lin Huan terisak dan memberitahunya segala sesuatu yang dia berutang padanya. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, semakin menyakitkan perasaan gadis keluarga Liu di dalam hatinya. Ketua grup Fuhua bergegas datang begitu mendengar berita kematian Li Muhua. Ketika dia masuk, dia melihat Li Muhua sedang berbaring di tempat tidur dan mau tidak mau berlutut di samping tempat tidur. Hua, aku terlambat. Lin Guodong belum genap 50 tahun, memiliki penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa. Saat ini, dia sedang berlutut di samping tempat tidur Li Muhua, tanpa diduga menyapu bersih kebijaksanaan dan keberanian para elit dunia bisnis. Dia menangis seperti anak kecil, menangis sampai berantakan. Hua, maafkan aku. Bertahun-tahun, aku terlalu sibuk untuk tinggal bersamamu, tapi kali ini,
kita sebenarnya dipisahkan oleh Yin dan Yang. Tampaknya Lin Guodong sangat mencintai Limu Hua, dan setelah melihat adegan ini, mau tak mau dia merasa sangat bersalah. Hua, selama bertahun-tahun, kamu mengikutiku tanpa penyesalan. Pada akhirnya, aku bahkan tidak memberimu status apapun. Maafkan aku, maafkan aku. Semakin Lin Guodong menangis, dia menjadi semakin patah hati, seolah ingin mengungkap rasa bersalah di hatinya selama ini. Karena terluka parah, wajah Lin Xuewei tampak sangat kuyu. Namun, melihat ayahnya yang kesakitan, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat dan mendukungnya, sambil berkata, "Ayah, dia sudah pergi. Kita tidak akan pernah melihatnya lagi." Melihat betapa dalam perasaan Lin Xuewei terhadap Limu Hua, Lin Guodong sebenarnya sangat senang di hatinya. Dia mendukung Lin Xuewei dan berkata, "Wei kecil, aku telah mengecewakan Erniangmu, aku telah mengecewakannya. Saat ini, sebenarnya giliran Lin Xuewei yang menghiburnya. Ayah, aku bisa melihat suasana hatimu bahkan di surga, jangan terlalu sedih." Lin Guodong menganggukkan kepalanya. Matanya tiba-tiba berubah dingin ketika dia berkata, "Apakah kamu sudah menemukan orang yang membunuhnya?" "Tidak peduli apa, aku harus membuat mereka membayar dengan nyawa mereka." Lin Xuewei menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi, "Saya benci kedua penjahat itu karena melarikan diri, tetapi polisi mengetahui dari tempat kejadian bahwa itu karena geng serigala surgawi." Geng serigala surgawi, geng serigala surgawi. Lin Guodong terus menggumamkan nama itu, dan merasa curiga. Ahwa dan yang lainnya tidak pernah ada hubungannya satu sama lain, mengapa mereka ingin membunuhnya? Lin Xuewei tidak bisa menahan tangisnya lagi, "Itu karena kakak ingin mendapatkan sesuatu dari geng serigala surgawimu, tetapi karena kakak tidak memberikannya kepada mereka, mereka memutuskan untuk membunuhmu." Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan. Anak haramnya ini selalu menjauh darinya, dan tidak pernah memanggilnya ayah sejak kecil. Namun ketika dia belajar pengobatan Tiongkok, selama 8 tahun terakhir, dia tidak pernah menerima kabar tentangnya. Apalagi ketika dia kembali, dia tidak memberitahu Chu Feng. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menciptakan bencana yang sangat besar. Lin Guodong mau tidak mau menjadi marah pada Lin Huan, tetapi sepertinya Lin Huan tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang yang disebut sebagai ayah ini. Sejak Lin Guodong masuk, Lin Huan bahkan tidak melihatnya sekalipun, dia juga tidak mengatakan apapun. Namun, Lin Guodong menyadari bahwa dia tetaplah putranya. Sejak Limu Hua melahirkannya, dia tidak pernah memeluknya sebelumnya dan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dianggap bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tapi ketika dia kembali dari utara, apa sebenarnya yang dia bawa ke sana yang akan menyebabkan geng serigala surgawi membunuhnya? Sejak Lin Huan masih kecil, dia selalu merasa bahwa pemikiran anak ini rumit, dan sekarang, dia tidak dapat lagi memahami pemikirannya. "Ah Huan, ayahmu telah mengecewakanmu dan ibumu, tetapi jika ada sesuatu yang perlu dilakukan, kamu tidak boleh memikulnya di pundakmu. Kamu harus memberitahu ayah tentang hal itu. Bagaimanapun juga, aku adalah ayahmu." Pada saat ini, setelah Limu Hua terbunuh, ini adalah pertama kalinya Lin Guodong mengucapkan kata-kata prihatin kepadanya. Tapi Lin Huan sepertinya tidak keberatan, dan dengan dingin mendengus, "Kamu tidak perlu berpura-pura berbelas kasihan. Saat ibuku ada di sini, kamu tidak datang bahkan beberapa kali dalam setahun. Sekarang ibuku telah pergi, kami tidak ada hubungannya satu sama lain lagi." Setelah Lin Huan mengetahui latar belakangnya, dia bahkan lebih tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Lin. Rasa sakit yang tak tertandingi muncul dari lubuk hati Lin Guodong, nadanya juga terdengar agak sedih. "Ah Huan, ibumu sudah meninggal. Kamu bahkan tidak punya keluarga lagi, biarkan ayahmu menjagamu di masa depan." Lin Huan tertawa dingin, "Saya tidak punya anggota keluarga lagi, kamu boleh pergi." "Apa, kamu benar-benar mengusirku? Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu?" Lin Guodong tiba-tiba berdiri, hatinya tampak seolah-olah terkena pukulan keras, dan berkata dengan suara yang sangat menyedihkan, "Saya ayahmu, bukankah saya kerabatmu? Dan saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, bukan ibumu, kerabatmu. Aku..." Lin Guodong sejenak kehilangan kata-kata, tapi apa yang dikatakan Lin Huan adalah kebenaran. Lin Guodong sangat tidak berdaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ah, Huan, ibumu sudah tiada.
Semua dendam dan dendam masa lalu telah dihapuskan. Mulai sekarang, Anda adalah bagian dari keluarga Lin saya dan saya akan mengumumkan hal ini kepada dunia. Saya tidak peduli. Lin Huan keras kepala seperti keledai. Melihat suasana canggung, Lin Suewei berjalan menuju Lin Huan dan menarik lengannya. Kakak, Ernie yang baru saja meninggal, dia tidak ingin melihat kita melakukan ini kan? Lin Huan menatap mata sedih dan sedih Lin Suewei, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lin Guodong tertawa getir dan berkata, saya akan pergi dan mengatur pemakaman Hua. Saya pasti akan pergi atas nama Ni Lin untuk melakukan penguburan besar-besaran. Tidak perlu melakukan itu. Saya akan mengatur urusan masa depan ibu saya. Saya tidak ingin keluarga Lin Anda terlibat, jadi saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Lin Huan menolak mereka, tapi dia juga bersikap baik. Lagi pula, mereka saat ini berperang melawan geng bawah tanah yang tidak memiliki rasa keadilan dan dia tidak ingin ada orang yang terlibat karena dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Guodong merasa malu, melihat ke arah Lin Huan yang keras kepala, dia tidak tahu harus berkata. Bagaimana perasaanmu saat ini? Lin Suewei berkata kepada Lin Guodong, tetapi musuh kakak laki-laki sedang bersembunyi di balik bayang-bayang saat ini, dan kita berada di tempat terbuka. Kakak tidak ingin musuh mengetahui terlalu banyak kelemahannya, dan membuatmu terlibat. Lin Suewei jelas memahami niat Lin Huan, tetapi ketika Lin Guodong mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Huan dengan penuh kasih. Bocah keras kepala ini, meskipun dia membencinya tanpa henti, dia masih mempertimbangkan penghiburan keluarga Lin. Namun, justru karena inilah, sebagai putranya sendiri, dia menghadapi kesulitan seperti itu dan tidak pernah bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Huan, ayahmu memahami perasaanmu, tetapi kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu. Huan, jangan langsung saja. Jika kamu mengatakannya dengan lantang, ayah akan membantumu dengan cara apapun. Citra kebapaan Lin Guodong sekali lagi terlihat tanpa hambatan apapun. Namun Lin Huan tidak menghargainya, dan berkata, tidak perlu. Kamu harus menjaga keluarga Linmu dengan baik. Aku tidak butuh rasa kasihan. Petik 2. Kakak, ayah juga punya niat baik. Bagaimanapun, Lin Suewei adalah putri kandung Lin Guodong, dan dia mau tidak mau berdiri di sisi Lin Guodong. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan membuat keputusan sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun, Lin Huan keras kepala, dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikitpun. Lin Guodong merasa sedih dan menghela nafas, baiklah, Huan, saya akan mengikuti saran Anda. Tetapi jika Anda mengalami kesulitan, Anda harus memberitahu ayah bahwa ayah akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Lin Guodong mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya menghampiri Lin Suewei, lalu berkata dengan sangat sedih, adikmu sangat gigih, aku tidak bisa memasukkan tanganku begitu saja, kamu dapat menggunakan uang itu di sini. Kamu dan saudaramu harus menyelesaikan masalah mengenai Erniangmu. Dengan itu, Lin Guodong berjalan dengan sedih. Punggungnya benar-benar terluka di luar dugaan, membuat hati orang-orang sakit saat melihat punggungnya. Lin Huan kemudian memutuskan untuk meniduri Limu Hua dan memilih tempat terbaik untuk menguburkannya. Sebagai anak yang berbakti, dia menguburkan Limu Hua di kuburan. Setelah itu, Lin Huan yang sudah 2 hari tidak masuk, masih tetap bertahan menjaga sisi batu nisan Limu Hua, tidak mau meninggalkan 1 inci pun. Liu Mengya dan Liu Mengsu sama-sama terluka parah, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba membujuknya, Lin Huan tetap acuh tak acuh. Lin Suewei juga bersikeras menjaga makam Limu Hua, tapi dia diseret kembali ke villa keluarga Lin oleh Lin Suehao. Istri utama Lin Guodong, Zhang Qiuyun, memandang Lin Suewei yang sedang berbaring di tempat tidur, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan berpikir bahwa Ki asli tiba-tiba muncul entah dari mana. Lin Suewei sudah lama terbiasa dengan Zhang Qiuyun yang menyebut Limu Hua sebagai rubah centil, tetapi saat ini, dia sudah tahu bahwa Limu Hua adalah ibunya sendiri. Ketika dia mendengar nama ini lagi, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk telinga dan berteriak, diam. Hei, bastard kecil, kamu benar-benar membela rubah. Aku benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Zhang Qiuyun berkata dengan marah. Aku sudah menyuruhmu diam. Lin Suewei meraung lagi. Kamu memberontak, siapa yang kamu suruh tutup mulut? Kamu, dasar anak kecil, kamu berani memanggil ibumu seperti itu. Aku hanya tidak akan diam dan melihatmu melakukannya,
dasar rubah centil, rubah centil. Zhang Qiuyun gemetar karena marah sambil mengumpat tanpa henti. Lin Xuewei tiba-tiba berdiri, mendorong dirinya ke tubuh Zhang Qiuyun, dan berteriak dengan dingin, diam. Zhang Qiuyun duduk di tanah dan berteriak kesakitan saat dia menatap Lin Xuewei dengan tidak percaya. Putrinya yang dikandungnya pada bulan Oktober ini sebenarnya rela mengambil tindakan demi seorang gadis liar. Karena marah, dia bangkit dari tanah dan menamparkan wajah Lin Xuewei. Tanda telapak tangan yang jelas tiba-tiba muncul di wajah Lin Xuewei, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menutupi wajahnya, tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Dia menatap Zhang Qiuyun dengan marah dan berkata, "Kamu memukulku, kamu benar-benar memukulku." Zhang Qiuyun tidak menyangka tamparannya seberat ini, dan sesaat merasakan hatinya sakit. Dia segera pergi untuk mendukung Lin Xuewei, dan berkata, "Wei kecil, ibu tidak melakukannya dengan sengaja." Kemudian, Lin Xuewei mengangkat bahunya dan berjalan keluar. Zhang Qiuyun melihat sosok Lin Xuewei yang pergi dan kemudian melihat telapak tangannya yang masih perih karena amarah. Dia tidak bisa menahan tangisnya, "Wei kecil, ibu tidak melakukannya dengan sengaja." Lin Xuehao mendengarnya menangis dan turun dari tangga untuk menanyakan segalanya. "Bu, aku akan memberinya pelajaran." Zhang Qiuyun berteriak kesakitan, "Kembalilah." Lin Xuehao tidak berdaya, tapi dia masih marah, gadis terkutuk ini, dia sebenarnya menyukai, rubah centil, itu, dan hubungannya dengan bajingan Lin Huan itu lebih baik daripada milikku. "Bu, aku khawatir Lin Huan cepat atau lambat akan kembali untuk merampas harta benda keluarga kami. Putrimu yang berharga itu mungkin tidak membantuku." Zhang Qiuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Saya bahkan curiga jika gadis ini adalah putri kandung saya, atau apakah perawatnya salah saat dia berada di ruang bersalin. Kenapa dia sama sekali tidak terlihat seperti putriku sendiri?" "Bu, ini bukan pertanyaan paling penting saat ini." Lin Xuehao tampak khawatir, ketika rubah centil itu mengalami kecelakaan, ayah jelas merasa bersalah terhadap ibu dan anak itu. "Aku khawatir bajingan Lin Huan akan bertarung denganku demi harta keluarga ayah suatu hari nanti." Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, nak. Semua barang milik ayahmu akan menjadi milikmu ketika saatnya tiba. Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan bisa mencurinya darimu. Petik 2. Lin Xuehao merasa seolah-olah dia baru saja makan pil yang bisa menenangkan, jadi dia naik untuk mencubit dan meremas Zhang Qiuyun sambil berkata dengan sikap manja, "Ibu masih yang terbaik." "Cukup, sudah cukup. Kamu sudah tidak muda lagi, jadi jangan berpikir untuk melakukan sesuatu. Kamu selalu memikirkan harta keluarga ayahmu." Begitu Zhang Qiuyun memikirkan sikap Lin Xuewei terhadapnya, dia menjadi tidak sabar. Lin Xuehao menjawab dengan patuh sambil tidak lupa menyenangkan hatinya. Lin Xuewei menyentuh wajahnya yang ditampar, dan berlari dengan sangat sedih. Setelah mencapai tempat parkir, dia mengeluarkan mobilnya dan pergi dari Villa Lin Clan. Ketika Lin Xuewei memikirkan kematian tragis Li Muhua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menangis sedih lagi. "Bu, mengapa ibu pergi begitu saja?" Setelah itu, tidak peduli jenis intimidasi apa yang diterima oleh Wei kecil, siapa yang akan tetap melakukannya. "Bantu aku, Bu, kenapa kamu tidak peduli padaku?" Sejak Lin Xuewei bertemu penjahat dan diselamatkan oleh Li Muhua pada usia 17 tahun, sebagai rasa terima kasih, Lin Xuewei sesekali melihat ke arah Li Muhua yang lebih tidak terduga adalah Li Muhua sebenarnya adalah ibunya sendiri. Bagaimana ini tidak menyakiti hati Lin Xuewei? Lin Xuewei tidak punya tempat lain untuk pergi, dia berkeliling, tetapi setelah berbalik, dia menuju ke kuburan yang menguburkan Li Muhua beberapa hari yang lalu, dia masih dengan penuh kasih sayang mengajar dirinya sendiri, bahkan sangat menghibur dirinya sendiri. Tapi sekarang, hanya ada setumpuk tanah yang tersisa. Lin Xuewei sangat patah hati. Dengan air mata berlinang, dia berjalan menuju makam Li Muhua masih berlutut di depan makam Li Muhua. Gadis-gadis keluarga Liu menemaninya tanpa daya, seolah dia tidak pernah meninggalkan sisinya. Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kematian ibu, apa yang dikatakan ibu kepada kakak sebelum dia meninggal, tidak diragukan lagi seperti gunung yang menimpanya. Siapa yang dapat menerima kenyataan bahwa seorang anggota keluarga yang telah membesarkannya selama 20 tahun dibiarkan begitu saja? Siapa yang bisa menerima kenyataan bahwa seluruh keluarganya dimusnahkan? Dia sudah lama menjadi yatim piatu, ditinggalkan tanpa ayah atau ibu,
dan membawa serta kebencian yang mendalam dan berdarah. Hati Lin Xuewei semakin sakit untuk Lin Huan, dan dia benar-benar ingin bergegas ke sisinya dan peluk dia untuk menghiburnya. Namun, dia tidak bisa. Meskipun dia dan Lin Huan sama sekali tidak memiliki hubungan darah, dia masih bisa dengan bebas mencintainya mulai sekarang dia bersama Lin Huan. Di mata orang lain, mereka tetaplah saudara kandung yang berbeda orang tua. Bahkan jika mereka bisa saling mencintai, mereka hanya bisa mencintai satu sama lain tanpa melihat cahaya, tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi. Namun meski begitu, Lin Xuewei tiba-tiba merasa puas. Tidak peduli apa, dia bisa membuka hatinya untuk mencintai Lin Huan tanpa keraguan, meski dia tidak memberitahu seluruh dunia, bahagia saja sudah cukup. Lin Xuewei berjalan ke batu nisan Limuhua selangkah demi selangkah, lalu berlutut. Niang, aku datang menemuimu lagi. Wei kecil datang menemuimu lagi. Setelah mengucapkan dua kalimat ini, dia sudah tercekat oleh isak tangis. Lin Huan memandang Lin Xuewei dengan sedih, adik perempuan, dia telah pergi, dia benar-benar pergi. Ketika dia berkata sampai di sini, Lin Huan sekali lagi tidak dapat mengendalikan emosinya dan mulai menangis dengan sedihnya. Dia mungkin orang yang paling berhutang budi padanya di dunia ini. Demi dia menyerahkan semua yang dia miliki dan memberikan dirinya lingkungan hidup yang baik. Dia bersedia menjadi majikannya tanpa keluhan apapun. Bagi dirinya sendiri, dia telah meninggalkan putrinya sendiri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengannya bahkan di ambang kematian. Rasa sakit yang tak tertandingi mengalir di hatinya. Lin Huan telah melupakan dunia, melupakan ruang, dan mulai menangis. Tapi tidak peduli seberapa besar rasa bersalah yang dia rasakan, dia tidak akan pernah bisa mengambil kembali nyawa Limuhua. Lin Huan, sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri, dan tenggelam dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Adegan ini menyebabkan gadis keluarga Liu merasa sangat tidak nyaman. Bagi Lin Huan, Limuhua sangatlah penting, tapi kamilah yang menyebabkan tragedi ini. Jika Lin Huan mengetahui segalanya, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Konflik dan rasa sakit di hati gadis keluarga Liu sebenarnya tidak kalah dengan Lin Huan. Hidup dalam keadaan bersalah dan gelisah ini bahkan lebih menyakitkan daripada hidup bersama Lin Huan dan dia. Lin Huan, yang sudah tenggelam dalam kesakitan selama 2 hari 1 malam, pasti tidak akan bisa menurunkan berat badan jika terus seperti ini. Gadis-gadis dari keluarga Liu merasa tidak enak melihat ini, jadi dia memohon pada Lin Huan untuk menjaga tubuhnya dan menjaga dirinya sendiri. Tapi bagaimana Lin Huan bisa mendengarkannya? Saat ini, di dalam hatinya, selain wajah Limuhua yang dipenuhi cinta, itu juga semua hal yang telah dia lakukan untuknya. Rasa bersalah dan kesakitan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Namun, Lin Xuewei tiba-tiba keluar dari kesedihannya. Kakaknya tidak bisa terus seperti ini, jika terus begini hanya akan membuat orang yang dicintainya merasa senang, dan hanya akan membuat arwah ibunya di surga tidak tenang. Saya harus membantu saudara saya keluar dan membuatnya kuat. Kakak, bangun. Lin Xuewei mengguncang Lin Huan dengan kuat. Namun, Lin Huan sepertinya tidak sadarkan diri, tidak mampu mengendalikan dirinya di tengah rasa sakit. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin terus seperti ini? Ingat, dia mati karena kamu. Lin Xuewei jelas marah. Ya, dia meninggal karena aku, karena aku. Lin Huan bergumam pada dirinya sendiri. Cepat bangun, jangan lupa apa yang dia katakan padamu. Jika kamu terus seperti ini, bagaimana kamu bisa layak untuknya? Saat Lin Xuewei berbicara, suaranya mulai terisak. Maafkan aku minta maaf. Penderitaan Lin Huan, seperti banjir yang melanda dirinya sepenuhnya. Saudaraku, kamu harus kuat. Kamu harus berdiri. Kamu harus menyelesaikan misimu. Kamu harus memenuhi keinginannya. Hanya dengan begitu kamu bisa layak untuknya. Hanya dengan begitu rohnya di surga bisa terhibur. Lin Xuewei tersedak oleh isak tangisnya. Semakin dia berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Namun, kata-kata ini sepertinya muncul di benak Lin Huan. Lin Huan tiba-tiba terdiam, sambil menatap tajam kata-kata di batu nisan. Benar, aku tidak bisa terus tertekan seperti ini. Aku harus berdiri, menyelesaikan misiku, memenuhi keinginan ibuku, membalaskan dendam ibuku, dan membiarkan ibuku beristirahat dengan tenang. Kalimat ini diucapkan dengan gigi terkatup, dan nadanya yang sangat tegas membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap kata,
Setiap suku kata, tiba-tiba menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke jantung gadis keluarga Liu. Lin Huan tiba-tiba berdiri, tetapi karena dia berlutut terlalu lama, kakinya mati rasa. Selanjutnya, penglihatannya menjadi hitam, dan hampir jatuh. Lin Xuewei buru-buru pergi untuk mendukungnya, dan setelah menenangkan dirinya, dia perlahan pulih. Dia menghadap batu nisan Limuhua dan menegaskan, "Ibu, jangan khawatir. Saya tidak akan melepaskan apapun yang terhutang dan telah menyakiti kita. Segala sesuatu yang telah hilang dari kita, akan saya ambil kembali." Lin Xuewei pun setuju dengan mengepalkannya, "Gigi, benar, kita pasti tidak bisa mengecewakannya." Ketika kedua bersaudara itu mengatakan ini, mereka tidak diragukan lagi telah berubah menjadi peluru artileri berat yang meledak dengan keras di hati gadis keluarga Liu benar-benar sedikit lapar, jadi dia harus makan sesuatu. Gadis-gadis dari keluarga Liu dengan cepat memberikan makanan yang sudah disiapkan kepada Lin Huan, yang melahapnya dan terus-menerus batuk. Gadis-gadis dari keluarga Liu dengan cepat memberinya air untuk diminum, sambil menepuk punggungnya. Ketika gambar bergerak seperti itu muncul di depan mata Lin Xuewei, dia sebenarnya sedikit tergerak. Tanpa mereka, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada saudara laki-lakinya. Kakaknya sedih dan tidak tidur, dan mereka tetap berada di sisinya. Dan pada saat itu, Lin Xuewei benar-benar menaruh dendamnya terhadap mereka. Dia tidak merasa bahwa mereka begitu menjijikkan. Meskipun mereka adalah saingan cintanya, mereka juga tulus terhadap Lin Huan. Dengan cara ini, Lin Xuewei akan merasa berterima kasih kepada mereka. Lin Huan makan dan minum sampai kenyang, lalu secara bertahap memulihkan energinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan aktif menelepon Meng Yan. Secara logika, ini bukan waktu yang mereka sepakati, tapi Nightmare mau tidak mau akan sedikit terkejut. "Tuan Lin, sudahkah Anda memutuskan?" Suaranya masih sedingin es, tapi ada sedikit kelembutan di dalamnya. "Aku sudah memikirkannya," Lin Huan berkata dengan dingin. "Bagus sekali. Mari kita bahas bagaimana kita harus bekerja sama selanjutnya." "Kerja sama? Kerja sama apa? Apakah kamu sedang melamun?" Lin Huan jelas sangat marah. "Apa maksudmu?" Nightmare dapat merasakan bahwa suasananya tidak tepat dan mau tidak mau bertanya. "Hah, sakit?" Lin Huan tertawa dingin, "Kamu masih berpura-pura. Saat kalian bekerja sama dengan saya, kamu mengirim orang untuk membunuh ibu saya. Ini adalah kolaborasi kalian." "Apa?" Nightmare tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, merasa telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Setelah itu, murid Lin Huan tampak berkontraksi sedikit saat dia dengan dingin berkata dengan suara yang kejam, "Sejak saat itu, saya, Lin Huan, dan kalian berdua tidak dapat didamaikan, tidak dapat didamaikan, dan tidak dapat didamaikan. Kerja sama? Jika Anda ingin saya bekerja sama, itu adalah, kecuali aku mati." Lin Huan dengan marah menutup telepon. "Tuan Lin, pasti ada kesalahpahaman." Untuk pertama kalinya, Nightmare tidak bisa tetap tenang. Ketika dia mendengar nada sibuk, dia dengan marah melemparkan ponselnya ke tanah. Heizi, yang hendak memasuki pintu untuk melaporkan sesuatu, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil, dan dia ingin melarikan diri. Namun, Nightmare adalah orang pertama yang meneleponnya kembali. "Berhenti." Heizi tidak punya pilihan selain gigit jari dan berbalik, berjalan ke sisi Nightmare. "Apa masalahnya?" Nightmare sudah tenang, jadi dia bertanya dengan dingin. "Saudari Meng, tidak baik, saya menerima laporan saudara laki-laki saya yang mengatakan bahwa Ibu Lin Huan dibunuh kemarin malam." Heizi menunduk dan berkata dengan ketakutan dan gentar. Benar-benar, ternyata apa yang dikatakan Lin Huan memang benar adanya, dan mau tak mau ia menjadi curiga sejenak. "Tahukah kamu siapa yang melakukannya?" Menurut berita, polisi telah menentukan bahwa pelakunya adalah geng serigala surgawi kita, dan telah memerintahkan seluruh kota untuk mencari pelakunya. Heizi juga merasa ini sulit dipercaya. "Mustahil." Suara mimpi itu tiba-tiba meninggi, terdengar sangat marah. "Saya juga merasa ini luar biasa, tetapi polisi menemukan bukti bahwa geng serigala surgawi kita melakukan pembunuhan." Heizi mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, seseorang dengan sengaja menjebak kita." Mata Nightmare menyipit, pikirannya berpacu, tapi siapa yang punya dendam dengan geng serigala surgawi kita? Jika mereka ingin menjebak kita, kita yang akan menyalahkannya. Sulit untuk mengatakannya,
Geng Serigala Surgawi kami telah meningkatkan kekuatan kami selama beberapa tahun terakhir, dan kami telah memiliki banyak musuh. Heizi sangat berhati-hati. Tanpa bukti, kita tidak bisa menebak-nebak. Heizi, katakan padanya dia harus menemukan pelakunya sebelum polisi melakukannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan dalangnya, kata Nightmare dingin. Ya, Heizi menjawab dan segera meninggalkan ruangan. Namun, saat Heizi hendak pergi, si botak berlari masuk. Sambil bermimpi, dia berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mencari pelakunya? Kenapa kamu lari masuk? Si botak jelas punya laporan penting, dan dahinya yang berkilau dipenuhi keringat. Ada apa? Katakan padaku dengan cepat, jangan berlama-lama di sana. Saudari Meng jelas tidak sabar, dan berteriak keras. Saudari Meng, beberapa klub malam kami, di Tang dan KTV telah ditutup, dan kami juga menemukan beberapa bubuk putih. Beberapa saudara kita telah dipanggil untuk menginterogasi mereka. Pria botak itu gemetar ketika dia berbicara. Apa, memang benar, tidak ada satu bencana pun. Mimpi buruk tiba-tiba merasa bahwa situasinya tidak terkendali. Masalah ini jelas-jelas terjadi, karena geng serigala surgawi mereka. Saudari Meng, kita tidak bisa tinggal di clubhouse ini lebih lama lagi. Sebaiknya kau cepat bersembunyi, atau polisi akan segera datang. Pria botak itu mengingatkannya. Sial, jika aku tahu siapa pelakunya, aku tidak akan memaafkan mereka. Nightmare mengumpat, Baldi, teleponlah saudara, cepat pergi. Kemudian, saat Nightmare dan Baldi hendak memberi perintah untuk mundur, Xiao Wu berlari lebih dulu. Saudari Meng, ini buruk, petugas polisi yang memimpin tim terakhir kali ada di sini. Sial, dia datang cukup cepat. Biarkan saudara-saudara menghancurkan barang curian itu secepat mungkin, dan bawa orang-orang itu bersama mereka untuk membuat jalan berdarah. Ya, Baldi dan Xiao Wu menjawab serempak, lalu memanggil semua saudara, menuangkan semua obat ke toilet dan menghancurkannya. Saat ini, Yang Wei telah memimpin orang-orang masuk, berjongkok, semuanya jongkok, polisi sedang menangani kasus ini. Polisi berteriak dengan pentungan. Di aula, orang-orang yang sedang asyik bersenang-senang langsung berjongkok sambil gemetar ketakutan. Yang Wei melihat sekeliling dan dengan dingin mendengus, cari kemana-mana, tidak ada satu sudut pun yang tertinggal. Yang Wei melihat sekeliling dengan waspada. Saat itu, seorang polisi maju dan melaporkan, semua ruangan sudah ditumpuk, hanya ada satu ruangan yang pintunya tertutup. Kalau begitu, bukakan untukku. Yang Wei berteriak, tidak perlu, petugas Yang. Kata-kata yang menusuk tulang dan menusuk tulang ini sepertinya datang dari bawah tanah, membuat Yang Wei merasa merinding. Yang Wei menoleh, dan melihat bahwa itu adalah mimpi buruk yang sama yang dia hadapi sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia berteriak, semuanya waspada, kita pasti tidak bisa melepaskan seekor ikan pun dari jaring. Petugas yang sangat perkasa, tetapi Anda mungkin tidak akan berhasil. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menembak jatuh dua polisi dalam hitungan detik. Semua orang langsung panik sambil berteriak sekeras-kerasnya, bergegas menjadi yang pertama kehabisan. Yang Wei sudah tidak mampu mengendalikan kegelisahan orang banyak. Tak berdaya, dia berteriak dengan dingin, angkat mereka dan naik ke atas, dan tangkap mereka hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, Yang Wei melompat, dan dengan satu langkah, dia menarik tangga spiral, dan dengan lompatan lagi, dia mendarat di tribun lantai 2. Keterampilan yang bagus. Nightmare tidak bisa tidak memujinya. Tapi dia tahu situasinya mendesak, jadi dia mengangkat senjatanya dan menembak ke arah Yang Wei. Pada saat ini, semua petugas polisi dan anggota geng serigala surgawi telah bersilangan tangan, dan mengelilingi tangga saat mereka berkelahi dan membunuh. Ketika Yang Wei naik ke lantai 2, dia ditembak oleh Nightmare. Untungnya, dia gesit. Setelah beberapa lompatan cepat, dia berlari ke sudut tembok dan menembak. Mimpi buruk berputar, bersembunyi di sudut gelap dan menyerang balik. Saat polisi bergegas ke atas, mereka didorong mundur. Yang Wei tidak punya pilihan selain berteriak sambil memegang lampu gantung di atap, melihat ke bawah dari atas, dan membunuh beberapa dari mereka di tempat. Semua orang segera menembak ke arah Yang Wei, yang mengambil kesempatan itu dan melompat keluar. Pada saat yang sama, polisi sudah bergegas, dan mulai menembak dengan ganas. Mundur, mundur ke atap. Nightmare berteriak dengan suara keras, memimpin saudara-saudaranya mundur sambil menyerang. Yang Wei memimpin anak buahnya dan mengejar dari dekat,
berhenti dan berhenti, mereka sudah mencapai atap. Dia hanya melihat lebih dari 30 saudara di klub Mingzu yang tewas atau terluka. Saat ini, hanya ada 4 atau 5 orang yang tersisa di sisinya, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, kepala botak dan Xiao Wu dengan cepat mewujudkan mimpi buruk mereka. Saudari Meng, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Mimpi buruk menghentakkan kakinya, mengeluarkan kawat, mengaitkannya ke atap, dan meluncur turun dari udara. Baldi dan Wu kecil mengikutinya dan mulai meluncur menuju gedung. Saat ini, Yang Wei dan yang lainnya sudah bergegas dan menembak ke bawah. Meskipun Yang Wei tidak dapat menangkap Nightmare kali ini, membunuh lusinan saudara mereka telah mengubah hasil pertempuran dibandingkan dengan kekalahan menyedihkan terakhir kali, rasanya seperti mengambil kembali pertandingan, dan Yang Wei merasa lega saat dia menghadapi malam yang gelap dan berkata dengan nada berat, cepat atau lambat, aku akan membawa kalian semua ke pengadilan. Nightmare memimpin Baldi, Xiao Wu, dan beberapa saudara lainnya ke sarang lain. Mimpi buruk dipenuhi dengan amarah, tapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Semua saudara laki-lakinya mulai menghiburnya. Saat ini, Heizi memanggil, "Saudari Meng, ini Heizi. Ada apa?" Dia bilang pembunuhnya menemukannya. Baiklah, Nightmare berbalik dan duduk, lalu mengambil kembali teleponnya. Dia berkata dengan dingin, "Heizi, kamu melakukannya dengan baik. Segera bawakan itu kepadaku." Heizi setuju. Nightmare tidak bisa menahan diri untuk tidak mematahkan jari-jarinya saat dia berkata dengan getir, "Saya benar-benar ingin melihat siapa yang telah memakan isi perut macan tutul dan berani melawan geng serigala surgawi saya." Setelah 1/4 jam, seorang bawahan melaporkan bahwa Heizi telah tiba. Nightmare memerintahkan Heizi untuk membawa kedua pembunuh itu dan menunggu di taman di lantai bawah. Kemudian dia memimpin saudara-saudaranya ke bawah. Saat Nightmare dan yang lainnya datang ke taman di lantai bawah, mereka melihat kedua pembunuh itu diikat dan tergeletak di tanah. Mereka sangat marah. "Saudari Meng, itu keduanya." Heizi datang dan melaporkan, polisi menangkap mereka di mana-mana. Mereka berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk meninggalkan kota es dan ditangkap serta dibawa kembali oleh saudara-saudara kita. Bagus, ini bagus sekali. Nightmare menggunakan tatapan yang sangat dingin untuk melihat mereka berdua, dan kata-katanya begitu dingin sehingga membuat orang lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Keduanya gemetar ketakutan, berguling-guling di tanah, tidak berani bergerak. Nightmare melambaikan tangannya, dan segera, seseorang pergi untuk membantu mereka melepaskan ikatannya, melepaskan sumbatan yang dimasukkan ke dalam mulut mereka. "Saya harap kalian menjaga sikap dan menghindari rasa sakit fisik." Dia menyentuh moncong senjatanya dan berkata dengan dingin, "Tidak ada yang mengirim kami. Kami melakukannya sendiri." Salah satu dari mereka berkata sambil gemetar, "Ya, ya, saat itu, kami melihat mereka sangat cantik, terutama yang masih muda." Dia ingin menyeret mereka ke hutan dan memaksa mereka melakukan persinahan. Namun, kami menemui kesulitan. Karena tidak berdaya, kami memutuskan untuk membunuh mereka. Orang lain tampak lebih tenang saat dia berbicara dengan jelas. "Ya, awalnya, kami akan berhasil, tetapi si tua bangka itu melemparkan kami ke tanah. Kami takut masalah ini akan terungkap, jadi kami memutuskan untuk mengambil tindakan." Orang sebelumnya dengan cepat menambahkan, Berbaikan, rias saja dengan benar, aku akan memberi kalian banyak waktu untuk berbaikan." Nightmare sepertinya menyukai interogasi semacam ini, memandang mereka berdua dengan penuh minat. "Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Kami tidak mengada-ada." Mereka berdua berlutut di tanah dan berkata serempak, "Bajingan, mereka mengira kami berumur 3 tahun." Heizi dan pria botak itu melangkah maju dan membalikkannya ke atas. Dengan tangan memegang tombak, mereka mengarahkan ke kepala mereka dan mulai memukuli mereka. "Saya mohon, tolong ampuni kami, apa yang kami katakan adalah kebenaran." Mereka berdua sepertinya lebih baik mati daripada mengakuinya. "Lalu Anda menggunakan belati geng serigala surgawi untuk membunuhnya. Apa penjelasanmu tentang itu?" Kata-kata dalam mimpi buruk itu dingin dan acuh tak acuh, tetapi seolah-olah itu datang dari kedalaman neraka, menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Kami membeli pisau ini dari bos. Kami tidak tahu itu dari sekte Anda." Ya.
Orang lain juga menimpali. Bagus, sangat bagus. Nightmare mengangkat senjatanya dan berkata, tidak masalah jika Anda tidak melakukannya, tidak mengakuinya. Saya punya cara untuk membuat Anda mengakuinya. Mereka berdua bersujud dan berkata, apa yang kami katakan itu benar, apalagi yang kamu ingin kami akui. Meng Yan tertawa dingin dan berkata, kamu mengatakannya dengan benar, aku akan mengirimmu pergi. Karena itu adalah pilihanmu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Keduanya langsung berkeringat dingin, bersujud lebih keras dan memohon ampun. Masih terlambat untuk mengatakan apapun. Nightmare masih menatap mereka dengan penuh minat. Namun, keduanya hanya memohon belas kasihan, tidak bersedia mengungkapkan pemikiran mereka. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Heizi, pimpin saudara-saudaramu menggali 2 lubang di sini. Heizi mengangguk setuju sebelum berbalik untuk menyapa saudara-saudara lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah menggali 2 lubang seukuran manusia. Mereka berdua begitu ketakutan hingga kaki mereka seperti saringan sekam. Mereka memandangi 2 lubang di langit dengan ketakutan yang tiada taraf. Lemparkan keduanya ke dalam lubang. Perintah Nightmare dengan dingin. Segera, seseorang menangkap mereka berdua dan melemparkannya ke dalam lubang. Keduanya ingin memanjat, tetapi lebih dari 10 senjata hitam diarahkan ke mereka. Mereka berdiri diam di dalam lubang beberapa saat, tidak berani bergerak. Saudari Meng, kubur mereka hidup-hidup. Heizi sedikit bingung dan mau tidak mau bertanya. Mengubur mereka hidup-hidup itu terlalu mudah bagi mereka. Saudari Meng tampaknya sangat tertarik ketika dia berkata dengan dingin, kubur saja tanah sampai ke leher mereka, lalu saya akan menunjukkan cara bermainnya. Saat keduanya mendengarkan diskusi mereka, wajah mereka menjadi pucat. Saat ini, penonton sudah memenuhi kotoran di sela-sela leher mereka. Wajah keduanya berwarna ungu, dan mata mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Saudari Meng, kotoran sudah ada di lehermu. Kesenangan apa yang bisa ditonton? Heizi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya dengan cemas. Sekarang tanahnya terkubur di antara leher mereka, darah mereka hanya akan mengalir ke atas. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku meledakkan kepala mereka sekarang? Mimpi buruk tersenyum dingin, kamu tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Hehe, selama aku bisa membunuh mereka sekarang, darah mereka akan memancar keluar dan HP mereka akan mencapai sekitar 2 meter. Pemandangan itu seperti air mancur. Jika saatnya tiba, kalian semua akan bisa melihat darah air mancur merah. Kalau dibilang menyenangkan, itu sama sekali tidak menyenangkan. Ah, ketika semua orang mendengar ini, mau tak mau mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mimpi buruk ini benar-benar layak disebut mimpi buruk. Jadi cara untuk melakukannya berurusan dengan manusia bukanlah sesuatu yang terpikirkan oleh orang normal. Pada saat ini, keduanya sudah tercekik. Ketika mereka mendengar metode yang mengerikan seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak satu demi satu, biar ku bilang, aku akan berkata. Haha, lebih seperti itu. Nightmare jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia berkata, tarik mereka keluar. Mereka berdua ditarik keluar dan terbatuk keras. Keduanya menggigil ketika mereka melihat tatapan sedingin es di mata pria itu. Sekarang kamu bisa memberitahuku siapa yang memerintahkanmu. Keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa telah menghancurkan keinginan mereka berdua, dan mereka gemetar tak terkendali saat mereka berkata, Tai Ying lah yang melakukannya, itu adalah saudara Bao yang mengirim kami untuk membunuh Li Muhua, maka kami akan disalahkan pada geng serigala surgawi Anda. Setelah mereka mengatakan ini, mereka jatuh lemas ke tanah. Tai Ying tahu cara membunuh 2 burung dengan 1 batu. Karena kamu telah menekan geng serigala surgawiku, kamu juga telah membuat Lin Huan tidak dapat berdamai dengan kami untuk selanjutnya, kata Nightmare dengan dingin. Jika aku tidak membalas dendam atas hal ini, Tai Ying akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di geng serigala surgawiku. Saudari Meng, mari kita hancurkan Tai Ying dan biarkan mereka merasakan keindahan kita sendiri. Heizi sangat marah saat dia berteriak dengan keras. Tentu saja, kamu bukan pria terhormat jika tidak membalas dendam. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, biarkan keduanya ditindas, saudara-saudara yang lain, ikutlah denganku. Ya, semua orang mulai bergerak. Lin Huan, Lin Suewei dan gadis keluarga Liu kembali ke kediaman mereka bersama.
Lin Huan mulai lebih memperhatikan rahasia yang diceritakan tuannya. Masalah ini jelas sangat penting, kalau tidak tuannya tidak akan memaksanya untuk mengucapkan sumpah yang berbisa. Namun, melihat situasi saat ini, jika dia tidak menyelidiki rahasia itu, maka semuanya akan menjadi pasif. Saya pasti tidak bisa pasif, Lin Huan bersumpah pada dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan pertikaian darahnya, bagaimana seluruh klan Lin telah terbunuh dan pelakunya masih buron, Lin Huan merasa sangat marah. Lin Huan mengunci dirinya di kamarnya sekali lagi. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Dia berbaring dengan tenang di tempat tidur, memikirkan segalanya dengan hati-hati, berharap bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya, dia berbalik dan duduk. Dia mengambil potongan batu giok itu dan menyentuhnya. Gadis-gadis dari keluarga Liu menyaksikan Lin Huan yang kesakitan dan sedih dari sisi alat pemantau, hatinya semakin merasa tidak nyaman. Kak, aku benar-benar tidak ingin terus seperti ini. Aku tidak ingin menyakiti kakak lagi. Liu Mengsu merasa hati nuraninya tidak tenang dan dia mengatakan ini kepada Liu Mengia dengan ketakutan. Adikku, aku juga tidak mau. Kami berdua juga tidak mau. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Orang tua kami ada di tangan mereka, dan jika kami tidak melakukan sesuatu untuk mereka, mereka akan membunuh mereka. Liu Mengia juga sangat cemas. Ayo kita panggil polisi. Liu Mengsu sebenarnya mengutarakan pikirannya dengan naif. Panggil polisi, kamu terlalu naif. Kami sudah menelepon polisi, tapi polisi masih belum menemukan mereka. Orang tua kami sudah pergi. Liu Mengia mengerutkan kening, merasa sangat sedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Liu Mengsu sekali lagi menangis. Bibi Li secara tidak langsung telah dibunuh oleh kita. Jika kakak mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Dan orang tua kita berada di bawah kendali mereka, jadi kita tidak punya jalan keluar. Liu Mengia berbicara dengan sangat kecewa dan sedih. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Aku tidak ingin kakakku membenciku. Aku mencintainya. Aku sudah jatuh cinta padanya. Liu Mengsu menangis seperti hendak menangis. Adik, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini hanya akan merugikan kamu dan aku, dan juga merugikan orang tua kita. Aku juga mencintainya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berada di jalan yang tidak bisa kembali lagi, dan kita akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Air mata Liu Mengia juga jatuh tak terkendali. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis bersama. Lin Huan menatap potongan batu giok yang indah itu dan melihat dua ilusi yang sangat berbeda di atasnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Saat dia berjalan keluar ruangan, dia tiba-tiba teringat pada Lin Xuewei. Dia berpikir bahwa Lin Xuewei sangat cerdas, dan mungkin akan dapat mengetahui beberapa petunjuk jika dia mendiskusikannya dengannya. Mungkin, di alam bawah sadarnya, Lin Huan masih waspada terhadap gadis keluarga Liu, jadi dia langsung teringat pada Lin Xuewei. Gadis-gadis dari keluarga Liu melihat Lin Huan keluar dari kamar menggunakan peralatan pemantauan dan segera menyimpan peralatan tersebut. Kedua saudara perempuan itu awalnya mengira Lin Huan akan datang dan menemukan mereka, tetapi mereka akan melakukan apa saja untuk menghibur Lin Huan, untuk menghilangkan sebagian rasa bersalah di hati mereka. Namun, mereka tidak menyangka Lin Huan sebenarnya tidak menuju ke kamar tempat mereka berada, melainkan berjalan ke kamar tempat dia berada, dan mengetuk pintu. Ketika gadis keluarga Liu mendengar Lin Huan memasuki ruangan, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Mungkinkah dia mencurigai kita? Ketika Lin Huan memasuki kamar Limu Hua, dia melihat Lin Xuewei diam-diam menangis sambil melihat gambar Limu Hua. Mau tak mau dia tergerak oleh hal ini, kematian ibu pasti merupakan pukulan besar bagi adik perempuanku. Kakak perempuanku telah terpisah dari ibunya sejak dia masih kecil. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku harus melakukannya dengan baik, lindungi dia. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia disakiti sedikitpun. Saudaraku, kamu di sini. Lin Xuewei menggosok matanya, lalu menatap Lin Huan dan berkata, Adik, aku punya beberapa pertanyaan yang belum kupecahkan, jadi aku ingin menjelajahinya bersamamu. Ya, Lin Xuewei mengangguk, dan berkata, urusan kakak adalah urusanku, aku akan selalu mendukung urusan kakak samping. Lin Huan mengulurkan tangan dan membelai rambut Lin Xuewei,
itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat lembut dan penuh kasih. Seluruh tubuh Lin Xuewei gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Lebih dari 10 tahun cinta rahasia, diam-diam mencintai apa yang disebut saudara tirinya, menyembunyikan pikirannya sendiri, tidak pernah berani mengungkapkan sedikit pun perasaannya. Dan sekarang kenyataannya, dia bukan saudaraku sendiri. Dia tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Detak jantung Lin Xuewei berdebar kencang. Aku akhirnya bisa menyerahkan segalanya untuk mencintainya. Tapi dia sudah punya pacar, dan mereka semua sangat mencintainya. Saya tidak bisa bertarung dengan mereka. Bukan, tapi aku tidak tahan. Lin Xuewei berpikir sejenak, lalu menatap Lin Huan dengan mata jernih, menyebabkan tubuh Lin Huan gemetar. Dia dengan cepat menarik tangannya. Lin Huan secara alami senang karena Lin Xuewei bukanlah adik perempuannya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan gadis keluarga Liu, hatinya menjadi kacau.